Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita memuji dan kita bersyukur hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena berkat limpahan rahmat, nikmat, fadilah yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya atas apa yang kita cita-citakan, atas apa yang kita harapkan, yaitu menjadi hambanya yang faham, yang mengerti, yang tahu dengan baik dan benar ya tentang ya ilmunya. Salah satunya adalah kaidah-kaidah al-lughah al-arabiyah. Kita juga berharap kepadanya, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah yang diterima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita, yaitu isim-isim yang di-i'rab mansub. Pada pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembelajaran atau pembahasan al-munada, yaitu isim yang di-i'rab mansub yang terletak sesudah adawatun nida, yang terletak sesudah harfun nida. Jadi al-munada adalah pembahasan yang ke-11 yang telah kita selesaikan dari 12 isim-isim yang i'rabnya mansub ya. Jadi dari 12 isim-isim yang i'rabnya mansub, pembahasan yang ke-11 adalah al-munada, isim yang terletak sesudah adawatun nida ya, huruf panggilan, baik itu ya, baik itu a, baik itu hayya, baik itu aya, baik itu wa ya. Maka ya isim tersebut ya wajib untuk di-i'rab mansub.
Di sana diterangkan hukum munada, ya, bahwasanya hukum munada atau isim yang terletak sesudah apa? Harfun nida, ya, ada dua. Yang pertama adalah ya mansub bila ya munadanya ini apa? Bentuknya susunan apa? Al-idhafah. Susunan kata majmu'. Ya, di dalam kata majmu' seperti yang telah kita fahami bersama, ya, selalu ada mudhaf dan ada mudhaf ilaih. Maka bila munadanya itu berbentuk susunan al-idhafah, maka pastikan mudhafnya kata pertama dalam susunan kata majmu itu i'rabnya wajib apa? Mansub, ya. I'rabnya wajib apa? Mansub. Kemudian yang kedua, ya, yang mengharuskan munada itu i'rabnya mansub adalah bila munadanya itu apa? Bentuknya syabihun bil mudhaf, yaitu susunan kata yang menyerupai, ya, susunan kata yang menyerupai susunan al-idhafah, susunan kata apa? Kata majmu', ya. Maka munada seperti ini, ya, harus di-i'rab apa? Mansub dengan tanda-tanda apa? Nasabnya, baik fathah, baik kasrah, baik alif, baik ya sukun ataupun apa? Ya, fathah muqaddarah. Naam. Kemudian yang terakhir, munada wajib apa? Di i'rab mansub bila munadanya tersebut apa? Ya, bentuknya nakirah ghairu maksudah, yaitu isim nakirah, ya, yang belum ya ditentukan, yang tidak diketahui, ya, ghaira maksudah. Jadi isim nakirah, ya, yang tidak diketahui, ya, seperti kemarin yang telah kita apa? Bahas, ya, yaitu panggilan dari orang yang apa? Tidak bisa melihat, ya, atau orang yang terjebak di suatu ruangan yang apa? Amat sangat apa? Gelap. Lalu ia memanggil dengan mengatakan apa? Ya rajulan, ya. Ya rajulan angkidni. Ya waladan angkidni. Ya, ya abdan angkidni, ya. Maka itu masuk ke dalam munada nakirah ghairu apa? Maksudah. Karena dia tidak mengetahui, ya, siapa yang mendengar seruannya, siapa yang mengetahui panggilannya, maka ia menyebut dengan apa? Nakirah ghairu maksudah. Umum dan dia tidak apa? Menuju kepada apa? Seseorang, ya, siapapun itu orangnya yang mendengarkan panggilan itu, seruan itu, maka itulah yang dimaksud dengan apa? Ghairu maksudah. Kemudian hukum munada yang kedua, saudaraku dan saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah, yaitu apa? Ya, i'rabnya mabniun 'ala dhammi, ya, tetap dengan bentuk syakal apa? Dhammah. Jadi mabniun 'ala dhammi. Mabniun 'ala dhammi di sini, saudaraku dan saudariku, meliputi apa? Alam mufrad, ya, alam mufrad. Apa yang dimaksud dengan alam mufrad, ya, yaitu nama, ya, yang terdiri dari bentuk apa? Satu kata. Nama seseorang yang hanya terdiri dari apa? Satu kata. Misalnya Aliyun, misalnya Salmanu, misalnya Uthmanu. Maka ketika kita memanggilnya, pastikan i'rabnya mabniun apa? Ala dhammi. Ya Salmanu, ya Mahmudu, ya Aliyu, ya, tidak boleh kita baca yang lain. Kemudian yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku, ya, i'rab munada mabniun 'ala dhammi ketika munadanya itu berbentuk apa? Nakirah maksudah. Apa? Nakirah maksudah. Apa yang dimaksud dengan nakirah maksudah? Yaitu kata yang bentuknya itu apa? Tidak berawalan dengan alif lam, secara umum berakhiran dengan apa? Tanwin, akan tetapi yang dipanggil itu sudah diketahui, sudah dituju, ya, sudah difahami, sudah ia kenal, ya, nakirah maksudah. Yaitu apa? Yang dipanggil itu benar-benar orang yang sudah ia ketahui, orang yang jelas-jelas ia tuju. Seperti apa? Ya, seorang pasien sudah mengenal dokter pribadinya, atau seorang murid sudah mengenal baik apa? Gurunya, ya, dan dia apa? Enggan untuk memanggil namanya.
tapi ia hendak memanggil profesi dari dokter tersebut ataupun pengajar tersebut, maka hendaklah pasien itu ataupun murid itu memanggil dengan ya tabibu, ya at-tabibu, atau ya al-ustadu, ya al-mudarrisu, dan seterusnya. Ini ya hukum dari munada, ya. Bentuk yang kedua yaitu i'rabnya mabniun ala dhammi. Semoga ya uraiannya ini bisa menambah pemahaman kita akan pelajaran sebelumnya, ya, yaitu pembahasan yang ke-11. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir dari al-asma al-mansubah. Pembahasan yang terakhir, ya, dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Pembahasan yang terakhir dari al-asma al-mansubah adalah at-tawabi'u, at-tawabi'u li ismil mansubi. Ya, ini pembahasan yang terakhir, ya, sebagaimana pembahasan yang terakhir pada isim-isim yang marfu, ya, yaitu at-tawabi'u li ismil marfu'i. Sekarang kita akan membahas at-tawabi'u li ismil mansubi, yaitu isim, ya, yang mengikuti jabatan i'rab, ya, isim sebelumnya, dan i'rab isim sebelumnya itu adalah mansub. Di dalam pembahasan yang terakhir dari al-asma al-mansubah ini, ya, meliputi, ya, 4 poin, ya. Yang pertama, saudaraku dan saudariku, adalah pembahasan an-na'tu ataupun al-wasfu, ya. Kemudian yang kedua, ya, wahai saudaraku dan saudariku, adalah pembahasan al-atfu, ya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan at-taukidu, dan yang terakhir, saudaraku dan saudariku, adalah pembahasan al-badlu. Insyaallah, ya, 4 pembahasan ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan pembahasan yang serupa sebenarnya sudah kita selesaikan ketika kita membahas al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu'. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-7. Ya, nanti bisa kita lihat lagi. Nah, di sini, ya, kurang lebih sama penjelasannya. Hanya saja kita fokus kepada i'rab mansub. Ya, hanya saja kita fokus kepada i'rab mansub. Jadi kalau pelajaran sebelumnya kita fokus kepada i'rab marfu, ya, yaitu ya, al-asmaul marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu. Ya, yang terakhir yang ke-7 ya at-tawabi' li ismil marfu. Nah, sekarang kita juga membahas 4 bab ini dengan pembahasan yang sama, akan tetapi, ya, beda i'rabnya. Maka mansub yang harus kita pahami, dan terus, ya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan antum dan antunna semua, mansub pada isim yaitu tanda akhiran fathah ataupun fathatain. Mansub pada isim adalah tanda akhiran kasrah ataupun kasratain. Mansub pada isim adalah tanda akhiran huruf alif. Mansub pada isim adalah tanda akhiran ya sukun, dan yang terakhir adalah fathatun, muqaddaratun. Nah, ini 5 tanda baca mansub untuk isim yang harus kita ingat, yang harus selalu kita hafalkan. Mengapa? Karena ketika kita tidak memahami konteks ini dengan baik dan benar, maka sangat sulit bagi kita untuk masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Dan perlu diingat, ketika 5 tanda baca mansub untuk isim ini sudah kita ketahui, maka kita juga harus hafal, faham dengan baik dan benar akan 12 isim-isim yang harus dibaca mansub. Dari mulai maf'ul bihi,
kemudian maf'ul fihi, maf'ul li ajlihi, maf'ul mutlaq, kemudian apa? Maf'ul ma'a, kemudian di sana ada hal, kemudian di sana ada tamyiz, kemudian di sana ada apa? Ismu inna dan saudara-saudaranya, kemudian di sana ada apa? Naam, yaitu khobaru kana dan saudara-saudaranya. Kemudian di sana ada ya hal, ya. Kemudian di sana ada munada, dan yang terakhir adalah at-tawabi li ismil mansub. Nah, kita akan fokus ke pembahasan at-tawabi li ismil mansub, yaitu isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya yang kedudukannya i'rabnya itu apa? Mansub. Ya. Yang pertama adalah apa? Saudaraku dan saudariku. Pembahasan apa? An-na'tu ataupun apa? Al-wasfu. Ingat bahwa pembahasan an-na'tu ataupun al-wasfu ini adalah ya, dua isim, gabungan dua isim ataupun yang semisalnya yang sama apa jenisnya, yang sama bilangannya, yang sama bentuk apa penulisannya, dan juga sama i'rabnya, ya. Nah, di dalam an-na'tu ataupun di dalam al-wasfu sudah barang tentu kita dapati di sana ada apa? Man'utun, kemudian ada apa? Na'tun, atau istilah lain apa ibu-ibu, ya, saudaraku saudariku, mausufun, ya, mausufun ataupun apa? Naam, sifatun. Di mana man'ut ataupun mausuf ini dijadikan sebagai acuan untuk apa? Naatnya, untuk apa? Sifatnya. Maka ketika man'ut ataupun mausuf ini i'rabnya apa? Mansub, maka diwajibkan naatnya ataupun sifatnya baik hakiki ataupun sababi harus pula i'rabnya apa? Mansub. Ya. Di mana man'ut ataupun mausuf ini menjadi apa tadi? Acuan. Menjadi apa? Acuan. Maka di sini ya, naat harus mengikuti man'ut, sifat harus mengikuti mausuf dalam apa? Dalam 4 hal. Apa 4 hal itu? Ya, yaitu bentuk penulisannya. Maksudnya nakirah dan ma'rifatnya. Kemudian bilangannya, mufrad, mutsanna dan apa? Jamaknya. Kemudian jenisnya, yaitu mudzakkar dan apa? Muannasnya, termasuk apa? I'rabnya. Tinggal kita apa? Ya, posisikan kata yang disifati man'ut ataupun mausuf ini ya berkedudukan atau beri'rab apa? Mansub. Contoh misalnya ketika kita dapati kata apa? Naam, innal apa? Naam, muslimina. Innal musliminal apa? Mujtahidina. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita dapati dua isim ya yang sama apa? Jenisnya. Sama-sama apa? Mudzakkar. Sama-sama mudzakkar. Ya, dua isim yang sama-sama apa? Ya, bilangannya, yaitu apa? Jamak, naam, mudzakkar. Kita dapati pula di dalam contoh ini dua isim yang sama-sama bentuk apa? Penulisannya, yaitu sama-sama apa? Ma'rifat dengan berawalan alif lam. Kita dapati pula dua isim ini sama-sama apa? I'rabnya, yaitu sama-sama mansub, ya. Maka kita bisa memastikan dua isim ini adalah susunan apa? An-na'tu atau susunan apa? Al-wasfu, yang di dalamnya ada naat, man'ut ataupun sifat mausuf. Nah, berhubung kita membahas apa? Ya, isim-isim yang mengikuti i'rab isim yang mansub, maka kita lihat kalau ada naat berarti harus ada man'ut, kalau ada sifat berarti harus ada mausuf. Mana ya naat di dalam kalimat tersebut? Kita katakan ini naatnya, ya. Al-mujtahidina. Ini adalah apa? Sifat untuk kata yang disifati. Mana kata yang disifati ini? Ya, ini man'utnya. Berhubung man'utnya di sini dipengaruhi oleh amil apa? Naam, huruf-huruf nasab yang masuk kepada apa? Isim.
ya, inna salah satunya, maka kita tidak boleh membaca innal muslimuna dengan menggunakan akhiran apa? Una. Kita harus apa? Ya, baca dia mansub sebagaimana apa? Jenis bilangannya. Jadi jenis bilangan daripada kata ini adalah jamak mudzakkar salim. Di mana jamak mudzakkar salim itu ketika mansub tidak boleh berakhiran dengan apa? Una, tapi harus berakhiran dengan apa? Ina. Maka innal muslimina al mujtahidina, ya, dan seterusnya. Sesungguhnya apa? Beberapa muslim yang bersungguh-sungguh itu apa? Misalnya najihun, ya, mereka semuanya apa? Mendapatkan keberhasilan. Begitu pula apa? Ya, contoh-contoh yang lain di dalam apa? Masalah, ya, sifat, ya, ataupun apa? Naat, ya. Di sana disebutkan misalnya, ya, contoh untuk apa? Sifat yang i'rabnya adalah apa? I'rab mansub misalnya, ya. Yaitu contoh kata misalnya, ya, al-maktabu kitabun jadidun. Ya, al-maktabu, ya, kitabun jadidun. Kemudian, ya, kita, ya, sebutkan kata sebelumnya misalnya, ya, alal maktabi apa? Kitabun jadidun, ya, atau ra'aitu, ya, ra'aitu alal maktabi apa? Kitaban jadidan, ya. Jadi ra'aitu, na'am, ra'aitu alal maktabi, na'am, kitaban apa? Jadidan, na'am, kitaban jadidan. Maka kitaban jadidan di sini adalah dua isim yang di dalamnya terdapat apa? Na'at dan terdapat apa? Man'ut. Di mana na'at harus sesuai seperti yang tadi telah dijelaskan, harus sesuai dengan man'utnya, meliputi jenisnya, meliputi bilangannya, meliputi bentuk penulisannya, dan juga apa? I'rabnya. Jadi ra'aitu 'alal maktabi kitaban jadidan. Saya telah mendapati atau saya telah melihat di atas meja itu terdapat apa? Sebuah buku yang baru. Maka kitaban sebagai kata yang disifati sekaligus dia sebagai apa? Objek penderita untuk apa? Fi'il dan fa'il ra'aitu. Maka kalau dia apa? Objek maf'ul bihi, i'rabnya harus apa? Mansub. Karena dia selain sebagai maf'ul bihi juga sebagai man'ut. Di mana kita ketahui maf'ul bihi itu harus apa? Mansub. Maka kata yang apa? Menjadi sifat dari apa? Kata tersebut juga i'rabnya harus apa? Mansub. Tidak boleh apa? Marfu. Ra'aitu 'alal maktabi kitaban jadidan. Saya melihat, ya, di atas meja itu terdapat apa? Sebuah buku yang apa? Yang baru. Ini contoh-contoh untuk apa? Na'at ataupun apa sih? Sifat. Jadi tergantung, ya, mausufnya atau man'utnya ini apa? Diawali oleh apa? Jika man'utnya atau mausufnya itu kedudukannya sebagai maf'ul bihi, maka sifatnya pun harus sama dengan i'rab apa? Maf'ul bihi, yaitu harus sama-sama apa? Mansub. Ketika man'utnya itu diawali oleh amil inna dan saudara-saudaranya, ya kan? Ataupun apa? Dhanna dan saudara-saudaranya, ya kan? Maka na'atnya sifatnya harus apa? Sama i'rabnya, sama kedudukannya dengan apa? Mausufnya, man'utnya yang dipengaruhi oleh apa? Inna dan saudaranya dan seterusnya. Ini penjelasan yang bisa kita apa? Ya, pahami di dalam pembahasan na'at ataupun apa? Ya, sifat. Nah, kemudian, ya, diterangkan lebih lanjut, ya, tentang al-atfu. Jadi mengapa hal ini saya jelaskan dengan begitu singkat? Karena di halaman 173, ya, 173 dan seterusnya, ya, sampai halaman 100, yaitu apa? 81. Ini pembahasan yang sudah kita bahas
di pembahasan akhir isim-isim yang apa? Marfu, ya. Di mana di sana diberikan banyak contoh oleh penyusun, ya, yaitu apa? Yang berbentuk marfu seperti ja'at tilmidul mujtahidu, ra'aitu tilmidha al mujtahida, ya kan? Marartu bit tilmidil mujtahidi, ya. Tergantung yang mempengaruhi, ya, dari apa? Kata yang disifati itu. Jika kata yang disifati itu berkedudukan salah satunya apa? Sebagai fa'il, maka naatnya sifatnya harus i'rabnya sama dengan apa? Fa'il. Jika man'utnya, mausufnya itu berkedudukan salah satunya maf'ul bihi, objek penderita, maka naatnya ataupun sifatnya harus sama i'rabnya dengan apa? Objek penderita. Seperti contoh yang disebutkan di halaman 170 berapa? 4 bagian atas. Ra'aitu tilmidal mujtahida, ya. At-tilmidha, ya, selain sebagai maf'ul bihi, objek penderita, ya, untuk fi'il sebelumnya, dia juga sebagai apa? Mausuf. Dia juga sebagai apa? Man'ut, ya. Mana naatnya, mana sifatnya, mana kata yang dijadikan sebagai sifat, yaitu al-mujtahida. Maka tidak boleh kita baca apa? Al-mujtahidu ataupun al-mujtahidi. Begitu pula bentuk ketika apa? Majrur. Maka istilah at-tawabi, ya, saudaraku dan saudariku, istilah at-tawabi ini tidak hanya ada pada pembahasan marfu, tapi juga ada pada pembahasan mansub, dan nanti juga ada dalam pembahasan apa? Al-asma, ya, al-majrurah. Isim-isim yang di i'rab apa? Majrur. Sebagaimana contoh yang diberikan oleh penyusun, marartu bitilmidil mujtahidi, ya. Bitilmidil mujtahidi, ya. Di sana ada kata at-tilmidhi, ya, majrur dengan sebab apa? Bi, ya. Dan dia juga sebagai apa? Man'ut ataupun mausuf. Mana naatnya, mana sifatnya, yaitu al-mujtahidi. Maka sama-sama apa? I'rabnya di sini apa? Majrur. Ya, tidak boleh dibaca marfu ataupun apa? Mansub, karena memang, ya, kedudukan i'rabnya sudah apa? Berbeda. Dan di akhir halaman 174 penyusun menegaskan ketentuan, ya, syarat yang harus dipahami dalam pembahasan naat man'ut adalah apa? Sifat ataupun naat harus sama dengan man'ut mausuf dalam hal i'rab, dalam hal jenis mudzakkar muannasnya, dalam hal bentuk penulisannya nakirah ma'rifatnya, dan dalam hal bentuk apa? Bilangannya mufrad, musanna, dan apa? Jamaknya, ya, sebagaimana yang telah kita pahami bersama. Kemudian yang harus kita ingat juga bahwa dalam pembahasan ini naat ataupun sifat, ya, di sana ada naat, ya, haqiqi, ya, naat yang sebenarnya, sifat yang sebenarnya, ya, atau mensifati kata yang disifati secara apa? Langsung. Ada pula apa? Naat sababi, yaitu naat yang disebut apa? Setelahnya. Jadi sifat yang disebut apa? Sesudahnya, ya, seperti contoh-contoh yang diberikan oleh apa? Penyusun. Semoga pembahasan yang pertama dari at-tawabi li ismil mansub ini bisa kita pahami. Jadi naat ataupun sifat, ya, pembahasan yang A, bagian yang pertama dari at-tawabi li ismil mansub ini adalah tergantung pada apa? I'rab man'utnya, i'rab mausufnya. Dan mausuf ataupun man'ut ini ya tergantung kata yang mendahuluinya, tergantung apa jabatan dia. Naat sifat mengikuti dia, ya. Jadi tidak boleh naat, ya, sifat berseberangan i'rab dengan apa? Man'ut ataupun mausuf. Harus sama. Maka, ya, dalam hal ini yang harus kita perhatikan dengan baik dan benar adalah pahami dengan baik dan benar isim-isim yang di i'rab apa? Mansub, meliputi apa kemarin? Maf'ul bihi dan seterusnya sampai pembahasan yang terakhir yaitu apa? Al-munada. Ya. Misalnya, ya, ada seseorang, ya, yang apa? Rajin misalnya, ya, yang semangat, ya, al-mujtahidu.
Maka kata al-mujtahidu ini, ya, bersungguh-sungguh ini ataupun rajin, semangat ini, mau kita i'rab apa? Ketika kita i'rab mansub berarti masukkan padanya pengaruh yang menjadikan dia apa? Mansub. Baru nanti sifatnya sesuaikan dengan apa? Kata yang disifati meliputi apa tadi? Ya, bilangan, bentuk penulisan, jenis, dan juga apa? I'rabnya. Semoga keterangan ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang B dari pembahasan at-tawabi li ismil, ya, mansub adalah apa? Pembahasan al-atfu, ya. Di mana al-atfu seperti yang telah kita ketahui adalah apa? Penggabungan. Ya, yaitu apa? Menggabungkan, ya, dua kata dengan adanya apa? Huruf atof. Jadi di dalam pembahasan al-atfu ini, saudaraku dan saudariku, selalu kita dapati padanya apa itu? Ya, harful atfi, kemudian apa? Al-ma'tufu dan apa? Al-atfu. Ya, al-atfu. Jadi ada huruf atof, ya, meliputi wa, ya, meliputi apa? Fa, meliputi apa? Au, meliputi apa? Summa dan seterusnya. Ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat apa? Maktuf. Ya, jadi maktuf itu adalah kata yang dijadikan sebagai apa? Sandaran untuk menggabungkan apa? Dua kata dengan keberadaan huruf atof. Ya, jadi al-maktuf adalah kata yang dijadikan sebagai apa? Sandarannya, ya, untuk kata yang terletak sesudah huruf atof, ya, atau istilah lain maktuf adalah kata yang terletak apa? Sebelum huruf apa? Atof, baik itu wa, fa, au, summa, yang memang fungsinya, kegunaannya adalah apa? Untuk menggabungkan kata sesudahnya ke kata apa? Sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Al-atfu. Apa itu al-atfu? Yaitu kata yang terletak sesudah apa? Huruf atof. Ya. Maka di sana dijelaskan oleh penyusun di halaman 170 apa? 6 bagian akhir. Atof adalah isim yang mengikuti isim apa? Lainnya dengan perantaraan adanya huruf apa? Atof. Ya. Di sana diberikan banyak contoh, ya. Ja'a Khalidun wa Salimun, ra'aitu Khalidan wa Saliman, marartu bi Khalidin wa Salimin, dan seterusnya. Allahu wa rasuluhu, innallaha wa rasulahu, ya, lillahi wa rasulihi. Perhatikan, ya, contoh bagian apa? Ya, yang kedua di halaman 177. Ra'aitu Khalidan wa Saliman. Ya, Khalidan selain dia sebagai maf'ul bihi, objek penderita, karena terletak sesudah fi'il maklum muta'addi, Khalidan juga menjadi apa? Al-ma'tuf. Menjadi apa? Al-ma'tuf. Apa itu al-ma'tuf? Tadi telah saya terangkan, yaitu kata yang dijadikan sebagai sandaran oleh kata yang terletak sesudah huruf atof, atau kata yang terletak sebelum huruf apa? Atof. Itulah maktuf, ya kan? Jadi itulah maktuf. Jadi maktuf adalah kata yang dijadikan sebagai apa? Sandaran, ya, tumpuan bagi kata yang terletak sesudah huruf apa? Atof. Ya, maka Khalidan di sini selain sebagai maf'ul bihi untuk ra'aitu, dia juga sebagai apa tadi? Maktuf. Kata yang terletak apa? Sebelum huruf atof. Sedangkan Saliman ini adalah atofnya. Mana huruf atofnya? Wa, ya. Maka kalau maktufnya mansub, maka atofnya juga harus apa? Mansub. Mengapa? Karena dua hal ini, ya, yaitu atof dan maktuf, tidak boleh dilepaskan. Tidak boleh dilepaskan dalam hal apa? Dalam hal i'rab, ya, dalam hal apa? I'rabnya. Jika marfu, ya marfu, ya. Jika maktufnya mansub, ya atofnya harus mansub. Begitu pula jika maktufnya majrur, maka atofnya juga harus apa? Majrur. Jadi
syarat yang harus diperhatikan pada pembahasan yang kedua dari at-tawabi' li ismil mansub adalah apa? Bila maktufnya itu apa? I'rabnya mansub, maka pastikan atofnya harus apa? Mansub. Berarti apa? Kita tinggal melihat jabatan kedudukan i'rab dari maktuf ini. Jadi maktuf, al-maktuf di sini ini, wahai saudaraku dan saudariku, ya, tergantung apa amilnya. Sama dengan tadi man'ut, mausuf. Man'ut ataupun mausuf ya bisa i'rabnya rafa, nasab, jer. Begitu pula dengan maktuf, bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Majrur. Sedangkan al-ataf, kata yang terletak sesudah huruf ataf, mengikut atau ikut mengekor apa? Mengikuti dari apa? I'rab maktuf. Apakah dalam pembahasan al-ataf ini sama dengan pembahasan an-na'tu? Bahwasanya apa? Harus sama jenis, harus sama bilangan, harus sama bentuk penulisan? Tidak. Dalam pembahasan al-atfu ini mensyaratkan ataf harus mengikuti maktufnya dalam hal apa? I'rab. Tidak dalam hal jenis, tidak dalam hal bilangan, tidak pula dalam hal apa? Bentuk penulisan nakirah dan ma'rifat. Ini yang harus kita apa? Bedakan antara bab na'at dengan apa? Bab atof. Jadi kalau na'at mensyaratkan ini, ya, empat-empatnya itu harus apa? Harus ada. Ya, na'at harus mengikuti apa? Man'ut dalam hal jenis. Na'at harus mengikuti man'ut dalam hal bilangan. Na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? Nakirah ma'rifatnya. Na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? I'rab. Tapi dalam bab al-atfu, wahai saudaraku dan saudariku, hanya ada satu ketentuan syarat yang berlaku pada apa? Pembahasan al-atf, yaitu apa? Ataf harus mengikuti maktuf dalam hal apa? I'rabnya. Tidak mensyaratkan harus apa? Sama jenis, sama bilangan, dan sama apa? Nakirah ma'rifatnya. Jadi ini hal yang harus dipahami bersama. Oke. Jadi pembahasan al-atfu, pastikan kita mengenali ini 3 unsur yang ada di dalam apa? Susunan al-atfu itu. Apa 3 unsur itu? Huruf ataf itu sendiri, ya kan? Yaitu huruf yang memang fungsi kegunaannya digunakan untuk apa? Ya, menggabungkan. Digunakan untuk apa? Menyatukan antara apa? 2 isim, antara 2 kata. Jadi itu fungsi daripada apa? Huruf ataf, wa, fa, au, dan thumma. Dan pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang isim-isim yang marfu, telah saya apa? Jelaskan perbedaan antara wawu ataf dengan wawu ma'iyah. Ya, wawu yang menunjukkan arti penggabungan dan wawu yang menunjukkan arti apa? Kebersamaan. Ya, sudah saya terangkan dengan jelas, ya, maka harus dibedakan. Jadi kalau wawu ma'iyah artinya bersama, kalau wawu ataf artinya apa? Dan, gitu ya. Dan, nah, ini yang harus kita pahami. Jadi huruf ataf apa tadi? Wa, fa, au, tsumma, dan seterusnya. Dan ini sering kita dapati. Kemudian hal yang kedua yang harus kita pahami dalam al-atfu adalah apa? Al-maktuf, kata yang terletak sebelum huruf ataf. Kemudian yang terakhir adalah apa? Al-atfu itu sendiri, yaitu apa? Kata yang mengikut, ya, pada maktuf, kata yang terletak sesudah apa? Huruf ataf. Nah, dijelaskan oleh penulis, ya, di halaman 170, ya, 7, ya, tentang huruf-huruf ataf yang sebagian telah saya jelaskan. Nah, di sana, ya, diberikan beberapa contoh, ya, untuk, ya, kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat apa? Ya, susunan al-atfu. Susunan apa? Al-atfu. Di mana kalau kita membahas al-atfu berarti 3 hal ini selalu ada. Huruf, maktuf, dan ataf. Perhatikan, intu minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum, ya. Jika kalian apa? Beriman dan bertakwa, Allah akan berikan kepada kalian ganjaran untuk kalian. Nah, di sini meliputi apa? Ya, ataf, maktuf, ya, fiil dengan apa? Fiil. Ya, karena pembahasan al-ataf di sini
tidak sekedar isim tapi juga bisa apa? Fiil. Jadi isim dengan isim, isim disandarkan dengan isim, fiil digabungkan dengan fiil, gitu ya. Isim digabungkan dengan fiil, isim digabungkan dengan isim, fiil digabungkan dengan apa? Fiil. Berikutnya al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Ya, sama fiil dengan apa? Fiil. An tashhada. Tashhada sebagai maktuf, ya. Tuqima juga apa? Ya, sebagai atof. Ya, jadi fiil dengan fiil. Tashhada sebagai maktuf, tuqima sebagai atof, ya. Berikutnya ya tu'tiya, tasuma, ya, kemudian apa? Tahujja. Ya, ini contoh dari contoh-contoh apa? Ya, susunan al-atof. Kemudian apa? Contoh yang lain, ya, yang kita dapati dalam pembahasan apa misalnya, ya, yaitu susunan al-atof, ya, susunan apa? Al-atof. Di sana misalnya disebutkan, ya, syaribtu apa? Syaribtu al-ma'a misalnya. Naam. Ya. Syaribtu na'am al-ma'a awil labana. Ya. Perhatikan baik-baik. Syaribtul ma'a awil labana. Ya. Di mana pada kata syaribtu ini ada fiil dan ada apa? Fa'il. Dan fiilnya ini adalah maklum muta'addi, mensyaratkan adanya apa? Objek penderita. Maka al-ma'a awil labana di sini secara umum kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bihi, objek penderita untuk apa? Kata syaribtu. Jadi saya telah apa? Minum. Apa yang telah saya minum? Ya, al-ma'a awil labana. Ya, syaribtul ma'a awil labana. Maka al-ma'a selain dia sebagai objek, dia juga sebagai apa? Maktuf. Ya, sebagai apa? Maktuf. Mana huruf atofnya? Au. Ya kan? Mana atofnya? Ini al-labana. Ya. Maka al-labana sebagai kata yang terletak sesudah huruf atof, maka i'rabnya harus mengikuti i'rab kata yang terletak sebelum huruf atof. Jadi kata yang terletak sebelum huruf atof au, ya, ini dijadikan sebagai apa? Acuan, ya, untuk menentukan i'rab kata yang terletak sesudah huruf atof. Maka kalau disebutkan al-ma'a, maka nggak boleh awil labanu. Harus apa? Al-ma'a awil labana. Kalau disebutkan al-ma'a karena sebagai maf'ul bihi untuk syaribtu, maka kata sesudah huruf atof tidak boleh dibaca al-ma'a awil labani. Tapi harus apa? Harus sama-sama i'rab apa? I'rabnya, yaitu mansub, ya. Jadi sekali lagi khusus untuk apa? Maktuf di sini, ya. Sama dengan man'ut. Dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa apa? Majrur. Ya, tergantung amilnya, tergantung yang mempengaruhi dia. Kalau yang mempengaruhi dia itu mengharuskan dia mansub seperti apa? Terletak sesudah fi'il maklum muta'addi, kata kerja aktif transitif, maka ia tidak, isim itu harus sebagai objek penderita. Nah, objek penderita maf'ul bihi seperti yang telah kita bahas, saudaraku, saudariku, i'rabnya apa? Mansub. Maka kalau maktuf itu mansub, atofnya juga harus apa? Mansub. Nah, berikutnya misalnya apa? Contoh yang lain, ya. Kata misalnya disebutkan di sana, ya, untuk contoh yang apa? Ya. Ya. Jadi contoh yang lainnya misalnya kita dapati di sana, ya, taqabbalal khabara Muhammadun au Aliyun, ya. Ini bentuk apa? Marfu, ya. Contoh yang apa? Marfu, ya. Berikutnya contoh yang mansub, tinggal nanti kita apa? Rubah kedudukannya, ya, sebagai apa? I'rab mansub. Ini untuk pembahasan apa? Al-atfu. Jadi al-atfu, ya, adalah apa? Ya,
gabungan ya tiga istilah ya, huruf ataf, maktuf dan ataf gitu ya. Huruf ataf, maktuf dan ataf yang mensyaratkan harus sama apa? I'rab, tidak sama jenis, tidak pula sama bilangan dan tidak juga apa sama apa bentuk penulisan. Itu ketentuan yang harus dipahami pada penjelasan apa? Al-atfu ya. Kemudian yang perlu diingat pula di dalam pembahasan al-atfu ini ya, bukan hanya isim ya tadi ya. Bukan hanya apa? Isim. Jadi maktufnya itu harus isim. Bisa pula maktufnya berupa fi'il ya. Kalau maktufnya isim maka atofnya harus isim. Kalau maktufnya itu fi'il maka atofnya juga harus apa? Isim ya. Terserah menggunakan apa? Huruf ataf yang mana ya, wa, fa, au, tsumma dan seterusnya seperti yang disebutkan oleh apa? Penyusun di halaman 177. Di sana diterangkan beberapa bentuk-bentuk dari apa? Huruf ataf. Nah, kemudian yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? At-taukidu. Ya, ingat lagi bahwasanya at-taukid adalah apa? Ya, kata yang dijadikan sebagai apa? Penegas. Kata yang dijadikan sebagai penguat kata sebelumnya. Ya. Di mana di dalam pembahasan at-taukid seperti yang telah kita pelajari, di sana ada istilah apa? Taukid apa? Lafzi gitu ya. Naam. Dan ada taukid apa? Ma'nawi. Taukid lafzi itu adalah ya, penegasan suatu kata sebelumnya dengan mengulangi kata yang sama. Sedangkan taukid ma'nawi adalah menegaskan ya, kata sebelumnya dengan menggunakan apa? Kata-kata yang telah dikhususkan. Seperti apa? Nafsun, ainun, ya, kullun, jami'un, kila dan apa? Kilta. Ya. Jadi ada ainun, ada nafsun, ada kullun, ada jami'un atau ada ajma'a, kemudian ada kila dan ada kilta. Itu adalah kata-kata yang memang dikhususkan ya di dalam pembahasan taukid maknawi, yaitu menegaskan suatu kata dengan menggunakan kata yang telah ditentukan. Dan kata tersebut secara umum, baik itu nafsun, ainun, kullun, jami'un, ajma'a, ya, kila dan kilta, secara umum mensyaratkan harus adanya apa? Dhamir yang apa? Dikembalikan kepada apa? Man'utnya, ya. Pada apa? Mu'akadnya, afan, ya. Oke. Jadi saudaraku dan saudariku seiman, ya, khusus untuk pembahasan apa tadi? At-taukid, ya. Maka kita ya dikenalkan dengan dua istilah apa tadi? Ada taukid lafzi, pengulangan kata yang sama. Ada taukid maknawi, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang telah apa? Ditentukan. Apa tadi? Ainun, nafsun, ya, kullun, jami'un atau ajma'a, kila dan kilta. Di sana ada pembagian untuk peruntukan apa bilangannya. Ya, untuk ainun dan nafsun secara umum untuk tunggal. Sedangkan untuk apa? Kullun, jami'un atau ajma'a secara umum untuk jama'. Sedangkan kila dan kilta untuk apa? Berbilang musanna. Yang harus kita ketahui ya saudaraku dan saudariku, di dalam pembahasan apa? Taukid ini, ya, di dalam pembahasan apa? Taukid ini yaitu apa? Ada al-mu'akkadu gitu ya. Dan ada apa? At-taukidu. Nah, ini. Jadi kalau tadi di dalam pembahasan na'at ada man'ut, ada na'at, atau istilah lainnya ada mausuf, ada sifat. Di dalam pembahasan atof ada huruf atof, ada maktuf dan ada atof. Nah, di dalam pembahasan at-taukid, poin yang ketiga dari at-tawadi' li ismil mansub adalah apa? Ada taukid itu sendiri, kata yang dijadikan sebagai apa? Penegas, penguat. Ada pula apa? Muakkadnya. Apa itu muakkad? Yaitu kata yang dikuatkan, kata yang ditegaskan, ya. Perhatikan misalnya apa? Contoh yang disebutkan oleh apa? Penyusun di halaman 178 misalnya. Qabaltul malika apa? Nafsa. Ya, di sana ada contoh apa?
Qabaltul malika apa? Nafsa. Qabaltu na'am al-malika na'am nafsahu. Oke, perhatikan baik-baik. Saya telah menghadap apa? Sang raja ya sendiri. Raja itu sendiri. Perhatikan baik-baik. Di sini kita dapati apa? Taukid. Dan di sini kita dapati apa? Na'am muakkad. Ya. Seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwasanya taukid tidak semata-mata dengan mengulangi kata yang sama, tapi bisa pula apa? Taukid dengan menggunakan kata tertentu. Seperti apa? Nafsun, ya, ainun, kullun, ajma'a au jami'un, kila dan kilta. Qabaltul malika nafsa. Mana susunan taukid di dalam kalimat ini? Nah, ini al-malika nafsahu. Mengapa al-malika di sini muakkadnya di sini i'rabnya mansub? Karena dipengaruhi oleh amil apa? Qabaltu. Di mana qabaltu di sini ada fi'il, ada fa'il, dan fi'ilnya itu aktif dan dia apa? Muta'addi. Maka kalau fi'ilnya itu aktif, transitif, maka mensyaratkan sesudahnya harus ada apa? Objek penderita. Maka al-malika selain dia sebagai maf'ul bi, objek penderita, dia juga sebagai apa? Muakkad. Ya, apa itu muakkad? Kata yang dikuatkan oleh apa? Taukid. Maka kalau ada muakkad pasti ada apa? Taukid. Dan di dalam pembahasan taukid ini, ya, wahai saudaraku dan saudariku, ya, tidak ada ketentuan seperti ketentuan yang dimiliki oleh na'at man'ut ataupun sifat mausuf. Yaitu apa? Harus sama apa? Bilangannya. Atau harus sama apa? Bentuk penulisannya, nakirah dan ma'rifat. Dia hanya apa? Mencakup dua syarat, yaitu apa? I'rab itu pasti ya. Jadi taukid dan muakkad harus sama i'rabnya. Yang kedua ya adalah apa? Ya, jenis. Ya, adalah apa? Jenis. Ya, apa? Yaitu apa? Bilangannya. Ya, bilangannya karena di sana digunakan seperti tadi nafsun, ainun ya secara umum untuk mudzakkar. Kemudian kullun, jami'un, ajma'a untuk apa? Ya jama'. Kila dan kilta untuk musanna. Jadi hanya bilangan. Ya, selain harus sama i'rab juga harus sama apa? Bilangan. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Jadi qabaltul malika nafsa. Al-malika mansub karena sebagai maf'ul bihi terletak sesudah fi'il dan fa'il yang muta'addi. Al-malika juga sebagai apa? Kata yang harus dikuatkan atau muakkad. Kalau ada kata yang dikuatkan berarti ada kata yang menguatkan, ada kata yang menegaskan. Mana itu? Nafsahu. Jadi nafsahu. Ya. Di sini apa? Harus sama bilangannya, dan dhamir di sini harus disesuaikan dengan apa? Jenisnya, termasuk bilangannya. Jadi nggak boleh qabaltul malika nafsaha, qabaltul malika nafsahum, nggak boleh. Tapi dhamir yang mengikat pada apa? Taukid maknawi kullun, ya. Kemudian jami'un, ainun, nafsun, kila wa kilta harus disesuaikan dengan apa? Ya, bentuk jenis bilangan dari muakkadnya, ya. Kemudian contoh yang lain, ya, disebutkan di sana di halaman 170 apa? 9 misalnya, ya, yaitu kata misalnya Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kalau kita awali dengan apa? Ya, huruf inna berarti apa? Innallaha akbaru, ya. Innallaha akbaru. Innallaha akbara. Innallaha akbar. Jadi tergantung amilnya. Pengulangan apa? Kata dengan i'rab yang sama. Sedangkan taukid maknawi di situ dijelaskan contoh-contohnya nafsun, ainun, kullun, ajami'un atau ajma'a, kila dan kilta. Tinggal kita rubah apa? Bentuk i'rabnya dari marfu menjadi apa? Mansub. Begitu pula seterusnya. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan di pembahasan yang ketiga dari at-tawabi li ismil mansub ini adalah taukid. Taukid itu adalah apa? Kata yang memang ya
digunakan untuk menegaskan kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya itu dikatakan sebagai apa? Muakkad. Maka taukid harus sama i'rabnya apa? Dengan muakkadnya. Tidak boleh apa? Bertentangan. Dan tadi telah diterangkan bahwasanya di dalam taukid ini, pembahasan taukid ini ada yang lafziyun dan ada yang apa? Maknawiyun. Lafzi adalah pengulangan kata yang sama. Maknawi adalah dengan menggunakan apa? Kata-kata yang telah apa? Dikhususkan. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Al-badlu. Apa? Al-badlu. Apa itu al-badlu? Di halaman 180 di sana penyusun menyebutkan badal adalah isim yang mengikuti isim lainnya. Ya, dan berfungsi untuk menggantikan apa? Mubdal minhu. Maka di dalam pembahasan apa? Badal, wahai saudaraku dan saudariku, ya. Kita selalu dihadapkan dengan apa? Istilah kalau ada badal ya ada apa? Mubdal minhu. Ya. Jadi badal ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan ungkapan apa? Kata sebelumnya. Nah, ungkapan sebelumnya yang digantikan oleh badal itu istilahnya apa? Mubdal minhu. Maka kalau mubdal minhu i'rabnya itu apa? Mansub, maka pastikan badalnya i'rabnya juga harus apa? Mansub. Dan pembahasan badal ya dijelaskan oleh penyusun di halaman 181 ada badal kul minal kul, menggantikan secara keseluruhan dari apa? Mubdal minhunya. Ya. Kemudian ada pula apa? Badal ba'd minal kul, menggantikan sebagian dari keseluruhan apa? Mubdal minhu. Ada badal istimal yaitu mencakup sesuatu yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah badal apa? Ghalab, meskipun ini jarang digunakan. Jadi badal secara khusus hanya ada 3, ada badal kul minal kul, badal ba'd minal kul, dan badal apa? Istimal. Ya. Di sana diberikan contoh misalnya ya, yaitu apa? Kata ja'at tilmidhu khalilun. Ja'at tilmidhu apa? Khalilun. Ya, si murid laki-laki ya yang bernama apa? Khalil itu ya telah datang. Ra'aitu tilmidha ya khalilan. Ra'aitu tilmidha khalilan. Ya, saya telah melihat murid laki-laki itu yang bernama siapa? Khalil. Jadi Khalil menggantikan secara keseluruhan apa? Kata tilmid. Itu masuk ke dalam bab apa? Ya, kul minal kul, secara keseluruhan. Sedangkan apa? Ba'd minal kul, sebagian ya menggantikan dari keseluruhan, seperti apa? Akaltul khubza nisfahu. Ya, nisfah. Ya, ini adalah apa? Ba'd. Atau akaltul khubza ba'dahu. Ya, maka al-khubza di sana mansub karena terletak sesudah fi'il ma'lum muta'addi. Nah, fi'il ya ma'lum muta'addi mensyaratkan adanya apa? Maf'ul bihi. Maka al-khubza di situ selain sebagai maf'ul bihi, dia juga sebagai apa? Mubdal minhu. Apa artinya mubdal minhu? Ungkapan yang digantikan oleh kata apa? Sesudahnya. Oleh badal itu. Maka al-khubza memiliki 2 jabatan saudaraku dan saudariku. Selain sebagai objek penderita, dia juga sebagai apa? Mubdal minhu. I'rabnya apa di sini? Mansub. Ya kan? Tandanya dengan apa? Fathah. Sedangkan ba'dahu atau nisfahu itu sebagai apa? Badalnya. Badal apa? Apakah badal kul minal kul? Tidak, tapi badal ba'd minal kul. Ya kan? Yaitu sebagian, menggantikan sebagian dari apa? Keseluruhan. Sedangkan yang terakhir adalah apa? Badal istimal. Ya. Di sana diterangkan misalnya apa? Nafa'ani Muhammadun apa? Ya, ilmahu. Nafa'ani Muhammadun apa? Ilmuhu. Ya, atau apa misalnya ya, ra'aitu ya Muhammadan apa? Ilmahu. Ya. Jadi telah bermanfaat bagi diriku si Muhammad itu apanya? Ilmunya.
Jadi Muhammadun sebagai apa? Mubadal minhu, ilmuhu sebagai badal. Ra'aitu fahimtu Muhammadan ilmahu. Ya. Maka Muhammadan fahimtu ra'aitu syahadtu Muhammadan ilmahu. Maka ilma di situ sebagai apa? Badal istimal. Apa itu badal istimal? Pengganti sesuatu mencakup apa? Ya, sesuatu yang apa? Yang lainnya. Apanya itu? Ilmunya, pengetahuan apa? Si Muhammad. Nah, ini penjelasan dari at-tawabi li ismil mansub, atau pembahasan terakhir dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub, meliputi na'at, atau taukid dan badal. Dan saya menyarankan ya bagi antum dan antunna untuk ya membaca di buku ini dari halaman 173 sampai ya 180 apa? 1. Di sana dipaparkan oleh penyusun tentang ya pembahasan at-tawabi, meliputi apa? 4 bab ini. Baik ketika i'rabnya itu apa? Marfu, mansub ataupun apa? Majrur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, ya, kefahaman, kesabaran untuk kita semua di dalam mempelajari ini ilmu, dan semoga ini ilmu Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Usaha ini Allah jadikan sebagai usaha yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga ya kita diberikan kesabaran. Semoga ini semua dijadikan sebagai bekal yang terbaik untuk kehidupan kita nanti di yaumil akhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.